Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tusatna Rizky, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi pengguna dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi yaitu pelanggan, pemasok, persediaan bahan baku, serta manajemen. Berikut ini adalah model sistem pemrosesan transaksi, di mana ada sumber daya fisik input, transformasi, dan sumber daya fisik output. Saya akan menjelaskan subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ada sistem entry pesanan yang memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan yang memelihara catatan persediaan barang dagang. Yang ketiga, sistem penagihan yang membuat faktur kepada pelanggan. Yang terakhir, ada sistem piutang dagang yang menagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Yang pertama yaitu sistem pembelian yang menerbitkan pesanan kepada pemasok. Yang kedua, sistem penerimaan yang menerima persediaan barang dagang. Yang terakhir ada sistem utang dagang yang membayar utang kepada pemasok. Ada sistem yang menjalankan proses buku besar, yaitu sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama sistem memperbarui buku besar, yaitu sistem yang mencatat transaksi pada setiap akun buku besar. Yang kedua ada sistem pembuatan laporan manajemen yang menggunakan buku besar untuk pembuatan laporan laba rugi dan neraca. Informasi organisasi. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem output yang terdiri dari 5 unsur penting. Yang pertama ada subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan bauran terintegrasi. Yang kedua ada basis data. Sumber data untuk subsistem output, dan basis data juga berasal dari 3 subsistem input. Yang ketiga ada subsistem input, yaitu subsistem riset pemasaran dan subsistem inteligensi pemasaran. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan, seperti perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Terdapat subjek penting dalam manufaktur yaitu produksi, persediaan, mutu, dan biaya. Ketiga ada sistem informasi keuangan yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Di antaranya peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Yang terakhir ada sistem informasi eksekutif, yaitu memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM, yaitu manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Unsur utama dalam CRM adalah data warehouse atau gudang data. Jadi, CRM hanya salah satu aplikasi yang dapat mempergunakan data warehouse, tapi ia dapat menjadi contoh yang baik untuk menjelaskan konsep tersebut. Data warehousing atau gudang data. Terdapat karakteristik data warehouse, yaitu yang pertama, kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. Data dapat diambil dengan mudah. Data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan. Sistem data warehousing. Data warehouse yaitu bagian utama dari data warehousing memasukkan data ke dalam gudang, lalu mengubah isinya menjadi informasi untuk disediakan ke pengguna.
Lalu ada istilah yang disebut sebagai ETL, yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Ekstraksi adalah menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Transformasi adalah membersihkan data, menempatkannya dalam satu format terstandar, dan membuat ringkasan. Sedangkan pemuatan adalah melibatkan entry data ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Berikut adalah gambar dari model sistem data warehousing. Bagaimana data disimpan dalam warehouse? Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi, yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasi, seperti nomor pelanggan, data deskriptif, seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif, seperti penjualan bulan ini. Dalam tempat penyimpanan warehouse terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Yang pertama ada tabel dimensi, yaitu menyimpan data pengidentifikasi dan deskriptif. Yang kedua yaitu tabel fakta yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas. Lalu ada paket informasi yang mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas. 5 bintang, yaitu satu kunci yang mengidentifikasi dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi. Dalam skema bintang ini diperoleh informasi yang pertama, ini penjualan aktual menurut kode pos. Yang kedua, perbandingan suatu jumlah komisi penjualan menurut wilayah. Yang ketiga, penjualan produk berdasarkan pelanggan. Penyampaian informasi. Informasi diberikan dalam bentuk yang terperinci atau beberapa tingkat ringkasan. Pengguna dapat melakukan navigasi dalam penyimpanan data untuk memperoleh ringkasan informasi, informasi terinci, dan data terinci. Ada istilah drill down, yaitu navigasi ke bawah melalui tingkat rincian. Roll up, yaitu memulai tampilan terperinci lalu meringkasnya. Drill across yaitu bergerak dari satu hierarki ke hierarki yang lainnya. Drill through yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke data terinci. Line Analytical Processing atau OLAP. OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau web dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, misalnya grafik atau tabel. Ada dua jenis OLAP, yaitu yang pertama Rollup, Relational Online Analytical Processing, yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Yang kedua yaitu MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing, yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Data mining atau penambangan data, yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Tujuannya yaitu membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan. Terdapat dua cara dasar yang dapat dilakukan untuk melakukan data mining. Yang pertama yaitu verifikasi hipotesis, yang dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Yang kedua yaitu penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse dan mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.